pagi, Ibu, Bapak, Tante, dan Om Senior Club yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saat hari ini di pagi yang indah, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, kasih-Mu menjadi lagu. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ada bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ada bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini adalah berkat kasih kemurahan-Mu, berkat kuasa-Mu yang Tuhan sudah menyatakan dalam kehidupan kami semua. Sehingga pagi ini kami boleh mengadakan kembali ibadah Senior Club kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yakin Engkau ada beserta dengan kami. Walaupun kami berlainan tempat, tetapi kami percaya Roh Allah hadir di setiap hati kami. Dan Tuhan siap memberkati kami melalui puji-pujian sebentar yang akan kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Seberapa banyak kakimu melangkah, seberapa jauh engkau berjalan, seberapa besar pergumulan hidupmu yang sedang kau hadapi. Firman Tuhan berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Amin. Karyamu nyata dari hari ke hari.
Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Sebentar kita akan menerima berkat Tuhan melalui pemberitaan firman-Nya yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Joko Prihanto. Oleh sebab itu, mari kita menyanyikan sebuah pujian untuk menyembah dan untuk menyenangkan Tuhan pada pagi hari ini. Pagi hari ini Tuhan, untuk menerima kembali kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Engkau Tuhan bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Joko Prihanto, dan juga bagi kami semua Tuhan, jemaat-Mu yang hadir, yang mengikuti acara ini, walaupun secara online Tuhan. Tetapi kami yakin Kau hadir bersama dengan kami Tuhan, dan Kau akan siap memberkati kami. Oleh sebab itu Bapa, kami siapkan kehidupan kami, biar Engkau saja yang ditinggikan dan diagungkan pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sudah percaya dan diberkati katakan amin. Jang, sini. Tempat apa ini? Saya mau ke Holy Land. Naik apa ya? Ada delman atau ada taksi atau angkot? Jurusannya nomor berapa, Jang? Duh, gimana ya? Tolongin dong, tolongin. Para penumpang yang terhormat, selamat datang di penerbangan Senior Airlines BSC 123 dengan tujuan Bethel Church. Penerbangan ke Bethel Church akan kita tempuh dalam waktu 1 jam dan 40 menit dengan ketinggian jelajah 32.000 kaki di atas permukaan atap gereja. Perlu kami sampaikan bahwa penerbangan Senior Airlines ini adalah penerbangan tanpa asap rokok.
Sebelum lepas landas, kami persilakan kepada Anda untuk menegakkan sandaran iman, menutup dan membuang dosa-dosa kecil yang masih terbuka di hadapan Allah, mengencangkan ikat pinggang kebenaran, dan membuka penutup jendela hati. Kami juga meminta Anda untuk tidak memainkan telepon genggam karena akan mengganggu sistem navigasi kami dalam penyampaian firman Tuhan. Penerbangan ini dipimpin oleh Kapten Joko Prihanto dan saya Meliska Casa adalah Ketua Pramugari Anda. Atas nama Senior Airlines, Kapten Joko Prihanto dan seluruh awak pesawat yang bertugas mengucapkan selamat menikmati penerbangan ini. Terima kasih atas pilihan Anda terbang bersama Senior Airlines. Para penumpang yang terhormat, selamat datang di penerbangan Senior Airlines BSC 123 dengan tujuan Bethel Church. Penerbangan ke Bethel Church akan kita tempuh dalam waktu 1 jam dan 40 menit dengan ketinggian jelajah 32.000 kaki di atas permukaan atap gereja. Perlu kami sampaikan bahwa penerbangan Senior Airlines ini adalah penerbangan tanpa asap rokok. Sebelum lepas landas, kami persilakan kepada Anda untuk menegakkan sandaran iman, menutup dan membuang dosa-dosa kecil yang masih terbuka di hadapan Allah, mengencangkan ikat pinggang kebenaran, dan membuka penutup jendela hati. Kami juga meminta Anda untuk tidak memainkan telepon genggam karena akan mengganggu sistem navigasi kami dalam penyampaian firman Tuhan. Penerbangan ini dipimpin oleh Kapten Joko Prihanto dan saya Meliska Casa adalah Ketua Pramugari Anda. Para penumpang yang terhormat, kami mohon perhatian Anda. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan, kami harus memperagakan kepada Anda bagaimana cara menggunakan ikat pinggang kebenaran, kitab suci, kartu bacaan Alkitab setahun, dan baju zirah keadilan. Saat ini seharusnya ikat pinggang kebenaran untuk Anda telah terpasang. Kami harus menunjukkan cara menguncinya, mengeratkan, dan melepaskan ikat pinggang kebenaran Anda. Apabila keamanan di pesawat ini berkurang secara tiba-tiba, maka ketopong keselamatan yaitu Alkitab akan mengeluarkan firman Tuhan dari tempatnya sehingga terbaca. Tarik dengan kuat ketopong keselamatan yaitu Alkitab ke arah Anda, pasang mata dan telinga, kaitkan firman Tuhan dalam hati, dan bacalah dengan sungguh. Bagi penumpang yang adalah opa-oma yang sudah senior, disarankan untuk menggunakan ketopong keselamatan yaitu Alkitab terlebih dahulu. Setelah itu, barulah mengingatkan untuk menggunakan ketopong keselamatan Alkitab pada penumpang yang lebih muda. Pesawat Senior Airlines ini dilengkapi 2 pintu darurat, 1 pintu pengampunan dosa, dan 1 pintu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baju zirah keadilan untuk Anda terdapat di bawah kursi dan dipakai sewaktu mendarat darurat di saat hidup susah. Mohon untuk dibawa pulang. Cara menggunakannya, kenakan baju zirah keadilan, kemudian kancingkan dan eratkan. Untuk mengembangkan baju zirah, tarik sekerasnya kedua ujung merah. Dapat juga dikembangkan dengan meniup kedua pipa karet. Lampu akan menyala jika sumbat baterai terlepas dan baterai terendam air. Baju zirah ini harus dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Selanjutnya, di kantung kursi di hadapan Anda telah tersedia kartu instruksi mengenai cara-cara membaca kitab suci dan bacaan Alkitab setahun dalam keadaan apapun. Kami mohon kepada Anda untuk membacanya dengan sungguh sebelum pesawat ini lepas landas. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan Senior Airlines. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan judul Hidup Memuliakan Tuhan. Bersama-sama kita akan melihat 1 Korintus pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-17 yang akan menjadi dasar pembahasan kita pada kesempatan ini. Saya tidak akan membacakan seluruh ayat tersebut, tapi mari kita persiapkan dari tempat tinggal atau rumah kita masing-masing untuk mendapatkan pesan apa yang Tuhan sampaikan melalui 1 Korintus 3 ayat 5 sampai 17 tentang hidup kita yang memuliakan Tuhan. Jika kita mau hidup untuk menyenangkan Tuhan, maka tentu saja kita harus mencari tahu. Kita harus menemukan apa yang Tuhan sukai di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita melakukan itu, maka kemudian hidup kita memuliakan Dia. Saudara, semua pelayanan yang kita lakukan adalah hal-hal yang kita kerjakan untuk kemuliaan namanya. Bukan untuk kesenangan kita sendiri. Bukan untuk menuruti apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan kehendaki.
Di dalam 1 Korintus 3 tadi ada beberapa hal yang kita akan pelajari bersama-sama sehingga kita bisa menemukan kira-kira kehidupan pelayanan, kehidupan pribadi kita yang memuliakan Tuhan itu, yang menyenangkan Tuhan itu seperti apa. Saya melihat ada beberapa ciri yang penting. Yang pertama, kehidupan atau pelayanan kita yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan Tuhan adalah pelayanan yang dilakukan sesuai dengan karunia rohani yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam ayat yang kelima, maka kita menemukan di situ dinyatakan begini, jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Kalau kita lihat lebih jauh di dalam 1 Korintus pasal 3, Paulus sedang menegur jemaat karena mereka terpecah-pecah di dalam kelompok-kelompok, golongan-golongan. Paulus, Apolos, Kefas, dan seterusnya. Sehingga kemudian mereka tidak bisa bersatu di dalam pelayanan. Paulus ingin menjelaskan bahwa pelayanan masing-masing orang itu berbeda-beda sesuai dengan panggilan, sesuai dengan kasih karunia, sesuai dengan karunia rohani yang Tuhan berikan. Karena itu kalau kita mau menyenangkan Tuhan dalam pelayanan kita, dalam hidup kita, temukan terlebih dahulu apa karunia rohani yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita. Dan sesudah kita menemukannya, maka kemudian kita menjalankan pelayanan atau kehidupan kita sesuai dengan panggilan Tuhan tersebut. Ada beberapa bagian penting di dalam Perjanjian Baru yang membahas tentang karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada gerejanya, kepada kita umat yang percaya. Misalnya kita bisa melihat Roma pasal 12 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Di sana ada karunia rohani bernubuat, menyampaikan pesan Tuhan, melayani, mengajar, menasehati, membagi-bagikan sesuatu. Ada yang menjadi pemimpin, kemudian ada juga orang-orang yang berkemurahan hati. Apa yang menjadi karunia rohani kita? Kita bisa menggalinya, kita bisa menelusurinya lebih jauh, dan ketika kita sudah menemukannya, kita kemudian hidup sesuai dengan panggilan kita itu. Kita juga bisa bandingkan dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Ada karunia-karunia manifestasi di sana. Ada juga karunia-karunia jawatan di dalam kehidupan kita dalam Efesus 4 ayat yang ke-11. Ada yang dipanggil sebagai nabi, rasul, gembala, kemudian penginjil, dan juga guru atau pengajar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita temukan karunia rohani tersebut. Pakailah, kembangkan terus. Dan saya percaya kalau kita dititipi sesuatu oleh Tuhan, yang harus kita kerjakan adalah menggunakannya dengan sebaik mungkin. Dan ketika kita menggunakan sebaik mungkin, Tuhan disukakan, Tuhan dimuliakan melalui apa yang kita kerjakan itu. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, lalu pemberian kita itu dipakai, digunakan oleh orang lain itu, hati kita merasa senang. Kita merasa bahwa apa yang saya berikan bermanfaat untuk orang tersebut. Saya percaya ketika Tuhan memberikan tanggung jawab, pemberian kepada kita, karunia-karunia rohani ini juga di dalam hidup kita, dan kemudian kita menggunakannya. Tuhan disukakan, Tuhan dimuliakan. Mari temukan karunia rohani apa yang sesuai dengan panggilan kita masing-masing, dan kemudian layani Dia, muliakan Dia melalui hidup kita, melalui karunia-karunia rohani tersebut. Kerjakan sebaik mungkin yang bisa kita lakukan, dan semuanya itu untuk kemuliaan namanya. Yang kedua, saya melihat ada prinsip yang lain di situ, bagaimana sebuah kehidupan atau pelayanan yang memuliakan Tuhan itu. Kalau kita lihat ayat yang ke-6, maka pelayanan atau kehidupan yang memuliakan Tuhan adalah pelayanan yang dilaksanakan dengan kerjasama tim. Coba kita lihat ayat yang ke-6 dari 1 Korintus pasal yang ke-3. Di situ dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram,
tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Paulus menyadari betul bahwa dia tidak bisa sendirian melakukan pekerjaan Tuhan. Dia tidak bisa hanya menjadi seorang yang merintis tanpa kemudian ada orang lain yang memberikan pertumbuhan, makanan rohani, memberikan pupuk, lalu menyiram, dan seterusnya. Jadi diperlukan pihak-pihak lain, orang-orang lain dalam hal ini untuk bersama-sama bekerja di dalam ladang pelayanan, di dalam ladang Tuhan. Dan ketika pekerjaan pelayanan, kehidupan kita dilakukan dengan cara bekerja sama satu dengan yang lain, saya percaya hidup seperti itulah, pelayanan seperti itulah yang kemudian menyenangkan hati Tuhan. Pelayanan bukanlah sebuah pertunjukan one man show, bukanlah pertunjukan tunggal yang kemudian pusatnya ada pada kita, yang kemudian kemuliaan, tepuk tangan, pujian disasarkan kepada kita yang melakukan pelayanan itu. Pelayanan adalah sesuatu yang kita berikan, kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mencuri kemuliaannya, mengambil bagian yang sebenarnya bukan milik kita. Firman Tuhan tadi dalam ayat yang ke-6 memberikan pelajaran penting, bahwa ada bagian yang menanam, ada bagian yang menyiram, tetapi semuanya nanti adalah hal yang diberi pertumbuhan oleh Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan pelayanan kita, mari kita bekerja sama satu dengan yang lain. Mari kita mengakui ada kelemahan-kelemahan, ada hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan sendirian. Kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan karunia-karunia rohani yang dimiliki oleh orang lain juga. Sebagaimana orang lain membutuhkan karunia rohani yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau semua menjadi pemimpin, siapa yang akan dipimpin? Kalau semua orang berkemurahan hati, siapa yang kemudian akan diberi? Kalau semua orang mengajar, kita bisa pusing karena banyak sekali hal-hal yang akan kita dengar. Tapi karena masing-masing kita memiliki karunia rohani yang berbeda-beda dari Tuhan, makanya kita bisa bersinergi, bekerja sama, bersatu, untuk saling mendorong, mendukung, melengkapi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bukankah gambaran kita sebagai gereja adalah tubuh Kristus? Terdiri dari berbagai macam unsur yang berbeda-beda. Ada tangan, ada kaki, ada muka, ada punggung, ada perut. Semuanya memiliki fungsi yang berbeda-beda, berlain-lainan bentuknya, tetapi tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ada di dalam satu kesatuan sistem yang sama. Ada ungkapan seperti ini, bahwa kita bisa melakukan sesuatu sendiri dengan lebih cepat. Tetapi kalau kita mau melakukan segala sesuatu bersama-sama, kita akan menjadi lebih hebat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita masing-masing, sekali lagi, bukan untuk kita sombongkan, bukan untuk kita tinggi hati yang kemudian membuat kita akhirnya terjatuh. Tetapi bersinergi satu dengan yang lain, saling membangun, saling mendorong, memotivasi, dan kita maju bersama-sama di dalam pekerjaan Tuhan ini. Mari kita menjadi kepingan-kepingan puzzle yang ketika direkatkan satu dengan yang lain, membentuk sebuah gambar yang indah, yang jelas, yang menunjukkan sesuatu identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya kita menjadi orang-orang percaya yang bisa menerima kelemahan orang lain, lalu kemudian memahami perbedaan-perbedaan itu, tetapi justru itu membuat kekayaan rohani kita, membuat kita saling bisa bekerja sama dan saling melengkapi. Yang ketiga, saya melihat bahwa pelayanan yang memuliakan hati Tuhan adalah pelayanan yang
berorientasi kepada upah surgawi. Yang pertama tadi kita melihat bahwa pelayanan atau kehidupan yang memuliakan Tuhan adalah pelayanan yang sesuai dengan karunia rohani kita. Yang kedua adalah pelayanan yang dilakukan dengan kerjasama tim. Dan yang ketiga, pelayanan yang orientasinya, tujuan akhirnya adalah pada upah surgawi. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13 dinyatakan demikian. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi pada dasarnya, semua yang kita kerjakan dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, adalah sesuatu yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan penghakiman Tuhan. Pelayanan bukan sarana untuk mencari hidup, bukan juga untuk mendapatkan perkenanan manusia, bukan untuk mendapatkan tepuk tangan orang lain. Waktu kita melayani, yang ingin kita senangkan adalah Tuhan. Yang ingin kita puaskan adalah Tuhan. Dan kalau kita sudah mendapatkan itu semua adalah hal yang cukup bagi setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melakukan dengan tulus, dengan motivasi yang benar. Dan inilah yang digambarkan di dalam bahan-bahan yang disebut tadi. Ada emas, ada perak, ada batu permata. Gambaran kehidupan pelayanan yang berkualitas. Dan ketika emas, perak, batu permata diuji oleh api, kemudian yang muncul adalah emas, perak, batu permata yang makin cemerlang, makin mulia. Karena itu, mari kita nilai pelayanan kita masing-masing. Kira-kira kalau kita nanti menghadap api pengujian Tuhan, kalau akan dilihat oleh Tuhan, kualitasnya, mutunya, apakah yang kita lakukan adalah pelayanan dengan kualitas emas, perak, batu permata, atau justru kayu, rumput kering, dan jerami yang tidak ada nilainya? Sekuat apapun kayu, apalagi rumput kering atau jerami, kalau dihadapkan dengan api, akan hangus terbakar. Musnah, tidak ada sesuatu lagi yang bisa dibanggakan dari dalamnya. Bagaimana dengan kualitas pelayanan kita, kualitas kehidupan kita? Apakah di hadapan Tuhan yang kita kerjakan untuk memuliakan namanya ini seperti emas, perak, dan batu permata yang diuji dengan api sepanas apapun, makin akan menjadikan kita mulia, makin akan menjadikan kita berkenan di hadapannya. Dan kemudian kita akan mendengarkan apa yang Dia sampaikan kepada kita. Sabaslah, baik sekali, luar biasa pekerjaanmu, hai hambaku yang setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita didapati menjadi pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang hidup memuliakan Dia, tetapi pada akhirnya semuanya itu adalah angan-angan kosong kita. Karena rupanya kita belum betul-betul hidup memuliakan Tuhan. Hanya kita yang GR, hanya kita yang merasa bahwa kita sudah emas, perak, batu permata. Padahal sesungguhnya kayu, rumput kering, dan jerami. Mari kita tilik hati kita masing-masing bahwa kehidupan kita itu seperti apa kualitasnya. Kita bisa takar, kita bisa nilai itu, kita bisa rasakan. Apakah saya sungguh-sungguh sudah mengerjakan yang terbaik dengan motivasi yang tulus? Atau saya hanya mencari kepujian manusia? Atau saya hanya ingin supaya apa yang saya lakukan dilihat orang? Supaya orang tahu bahwa saya aktif, rajin, melayani. Tetapi tidak sungguh-sungguh mengerjakan itu di hadapan Tuhan. Untuk pelayanan yang mulia,
Kita akan mendapatkan mahkota sebagai janji dari Tuhan yang akan membuat kita mendapatkan upah surgawi. Karena itu lakukan dengan tulus, lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan sepenuh hati, supaya kita didapati berkualitas emas, perak, batu permata. Dan ketika kita pulang kembali menghadap tahta pengadilan Kristus, Tuhan mengaruniakan kepada kita mahkota yang abadi, mahkota sukacita, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu, yang akan kita kenakan di dalam kemuliaan surgawi kelak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah hidup kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan? Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Dan kalau kita mau hidup memuliakan Tuhan, temukan karunia rohani kita, bekerja samalah satu dengan yang lain di dalam kesatuan hati untuk memuliakan Dia. Dan mari kita lakukan semuanya dengan mengarahkan mata yang tertuju kepada Yesus yang siap memberikan upah surgawi bagi pelayanan kita yang terbaik bagi Dia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur karena kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Biarlah firman-Mu termeterai dan kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Engkau adalah pilot di dalam kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang harus mengikuti apa yang Engkau arahkan. Dan biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu ini menjadi rema secara khusus dalam hidup kami, menguatkan kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Para penumpang yang terhormat, sesaat lagi kita akan mendarat di Bandara Udara Internasional Stairway from Heaven. Perbedaan waktu antara Bethel Church dan Bandung adalah 2 jam. Kami persilakan kepada Anda untuk kembali ke posisi duduk Anda masing-masing, menegakkan sandaran iman, menutup dan membuang dosa-dosa kecil yang masih terbuka di hadapan Allah, dan mengencangkan ikat pinggang kebenaran. Akhirnya, kami seluruh awak pesawat Senior Airlines BSC 123 di bawah pimpinan Kapten Joko Prihanto mengucapkan terima kasih telah terbang bersama kami. Dan sampai jumpa di penerbangan Senior Airlines lainnya. Terima kasih. Para penumpang yang terhormat, selamat datang di Bethel Church. Kita telah mendarat di Bandara Udara Internasional Stairway from Heaven. Kami persilakan kepada Anda untuk tetap duduk sampai pesawat ini benar-benar berhenti dengan sempurna pada tempatnya dan lampu tanda kenakan ikat pinggang kebenaran dipadamkan. Berakhirlah sudah penerbangan kita pada hari ini. Atas nama Senior Airlines, Kapten Joko Prihanto dan seluruh awak pesawat yang bertugas mengucapkan selamat berpisah dan semoga dapat berjumpa lagi di penerbangan Senior Airlines lain waktu. Sebelum meninggalkan pesawat, periksa kembali bagasi Anda agar tidak ada barang yang tertinggal. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Gak mau, saya mau di sini, gak mau. Sana pergi. Gak mau, jangan ganggu saya. Saya udah betah di sini. Gak mau. Saya gak mau pulang. Gak mau, pergi. Ih. Puji Tuhan, kami atas nama pengurus Senior Club mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Joko Priyanto yang sudah membagikan berkat firman pada siang hari pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan, keluarga, dan apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Sebagai pengumuman untuk para Senior Club, kita akan beribadah kembali pada minggu keempat di bulan Mei, yaitu pada tanggal 22 Mei 2021. Dan kami sangat mengharapkan kepada Bapak Ibu untuk mengundang atau mengajak teman-teman Bapak Ibu semua untuk dapat bergabung dalam ibadah Senior Club secara online. Menjadi doa kita agar supaya COVID-19 segera lenyap dari negeri kita tercinta ini, supaya kita dapat kembali beribadah seperti biasa. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, dapat Bapak Ibu lakukan dengan melalui transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Sampai berjumpa di ibadah Senior Club berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita ini di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan kami berbakti, bersekutu satu dengan yang lain, dan kami bersyukur karena dari awal sampai akhirnya Tuhan memimpin dan menuntun kami. Tuhan yang akan memberkati hamba-hambamu yang sudah terlibat di dalam pelayanan dalam kesempatan ini. Kami percaya Tuhan yang akan mempercayakan kepada kami pelayanan-pelayanan selanjutnya, dan biarlah kami melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketulusan, dan hidup kami memuliakan Tuhan. Tuhan, jika ada pergumulan-pergumulan yang sedang dialami oleh hamba-hambamu yang mengikuti ibadah ini, kami berdoa Tuhan yang akan memberikan jalan keluar, Tuhan yang akan memberikan solusi, Tuhan yang akan memberikan kesembuhan bagi yang sakit, memberikan kebutuhan-kebutuhan yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami dengan menengadahkan tangan kami sekarang. Turunlah atas kami sekalian berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dan karunia Tuhan kami Yesus Kristus, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal yang akan memberikan kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita bagi setiap kami. Kami terima semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya dan berkati, mari katakan, amin. Tuhan memberkati kita sekalian.